seperti undang-undang tersebut gitu. Nah, di sini saya menyantumkan adanya fungsi materai. Jadi ada beberapa masyarakat yang masih awam tentang materai. Nah, di sini materai ini dianggap sebuah cuma untuk saksi negara, kata mereka mengatakan begitu. Padahal ini selain dia alat pungut pajak gitu, atas dokumen yang kita perjanjikan atau ya atas dokumen yang kita jual belikan atau barang yang kita jual belikan, dia juga sebagai pengesahan dokumen, sebagai juga pembuktian di pengadilan dan memberikan kepastian hukum. Jadi maksudnya memberikan kepastian hukum di sini atas materai tersebut, jika kita membubuhi materai di situ, kalau jika untuk pembuktian dalam persidangan di pengadilan itu ada disebut yang namanya legos atau harus dilegos kantor pos yang itu dibubuhi materai dan harus dilegos kantor pos, bahwa negara itu ada di situ dan dia sudah membayar pajak melalui materai tersebut. Nah, akhirnya di situ dia itu dianggap sah menurut hukum gitu. Walaupun dahulunya ini undang-undang masalah materai itu tidak berlaku signifikan seperti itu gitu kan. Nah, dasar hukum dari itu adalah pasal 2 sampai pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Nah, pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 03 2021 tentang rincian dokumen bea materai. Terus yang keempat bersifat relatif gitu. Nah, di dalam KUH Perdata bersifat relatif ini hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian, tidak mengikat pihak ketiga atau kecuali dibikin klausul yang memberikan hak kepada pihak ketiga. Nah, misalnya itu tentang perjanjian, jika dia meninggal dunia itu anaknya meneruskan, itu biasanya perjanjian dalam sebuah perusahaan ya. Nah, Bapak Ibu-ibu, nah sini yang kelima itu bersifat asas kebebasan berkontrak. Nah, ini yang suka dipakai oleh para perusahaan atau para lawyer atau kuasa hukum untuk menepiskan sebuah kontrak baku yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan misalnya seperti perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional. Nah, para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, ini sering dipakai gitu. Nah, kemudian yang keenam bersifat memaksa dalam hal sahnya perjanjian ataupun sebab yang halal. Di sini banyak orang menggunakan sebab yang halal. Dia harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu pasal 1320 KUH Perdata. Yaitu adanya kesepakatan, kecakapan suatu sebab hal tertentu ataupun dan sebab yang halal gitu. Kesepakatan di sini maksudnya adanya suatu kesepakatan para pihak yang berjanji atau yang bersepakat gitu. Kecakapan. Nah, itu menurut undang-undang atau secara undang-undang dia sudah cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Misalnya melakukan perbuatan membuat perusahaan, ya, dia itu harus sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan. Ataupun misalnya tentang melakukan perdata, dia harus 21 tahun umurnya sesuai Undang-Undang Perdata. Jadi kalau di bawah umur dia tidak cakap ataupun dia sudah tua, jadi itu dianggap tidak cakap atau tidak mampu. Nah, terus yang kemudian adalah suatu sebab atau suatu hal tertentu. Nah, maksud hal tertentu di sini adanya hal-hal tertentu yang diperjanjikan, misalnya barang tertentu yang diperjanjikan atau dokumen tertentu, jual beli saham dan sebagainya, ataupun suatu arisan, ataupun misalnya barang berat atau alat berat, benda bergerak atau tidak bergerak yang diperjanjikan. Nah, terus sebab yang halal. Nah, sebab yang halal ini sebabnya harus halal. Maksudnya di sini sebab yang halal itu yang diperjanjikan tidak boleh itu sejenis misal narkoba ataupun jual beli manusia, anak dan perempuan, human trafficking dan sejenisnya. Itu yang dimaksud sebab yang halal. Jika melanggar semua 4 keempat pasal 1320 ini, jadi ada yang dapat dibatalkan, ada yang batal demi hukum. Dan yang kemudian ada dramaturgi akad gitu. Panggung depan versus panggung belakang. Nah, menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman yang tadi sudah disampaikan oleh moderator gitu. Betul yang dikatakan itu awalnya dari panggung teater itu. Nah, maksudnya di panggung teater gitu kadang-kadang pemain teater itu dia berusaha menghibur orang di depan panggung, menghibur masyarakat atau menghibur
manusia, padahal dia di belakang itu sedang sakit gitu, ataupun di belakang itu dia sedang menanggung banyak hutang ataupun lain sebagainya. Itu kan ada panggung depan, ada panggung belakang. Yang akhirnya berkembang sekarang ke panggung politik dan lain sebagainya. Di depan itu berjanji-janji, di belakang itu nah, merencanakan sesuatu yang merugikan rakyat. Nah, artikel ini menjelaskan bahwa akad adalah pertunjukan dua panggung yang tadi saya sudah katakan gitu. Ada front stage, citra kesalehan seolah-olah orang saleh, jargonnya syariah contohnya atau simbol keagamaan. Nah, yang satu lagi backstage gitu, di belakang panggung gitu. Motif tersembunyi, perhitungan, untung rugi, manipulasi informasi, penyembunyian risiko ataupun pengelabuan kata-kata kalau dalam atas kontrak gitu. Akad syariah sering menjadi ritual performatif, bukan komitmen moral, penguat kepercayaan, bukan lagi akhlak, tapi tampilan yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kepercayaan bagi orang yang ingin menjalinnya gitu. Yang keempat adalah krisis amanah sebagai krisis sosial. Di dalam tradisi Islam, amanah adalah intim amalah, perbuatan manusia gitu. Namun masyarakat modern memperlihatkannya pergeseran makna amanah gitu, dari komitmen moral menjadi sekedar formalitas administratif gitu. Dari ibadah menjadi strategi reputasi, dari etika religius menjadi instrumen legal yang bisa dipelintir. Kontrak ini hanya dilihat sebagai dokumen gitu, bukan sebagai janji moral, apalagi sebagai amanah gitu. Nah, ini udah jarang sekali dan banyak sekali terjadi di masyarakat kita, terutama yang awam ataupun membutuhkan keuangan ataupun ekonomi sedang susah dan lain sebagainya. Nah, salahnya pola-pola pengkhianatan, perikatan yang sering terjadi. Berdasarkan wawancara dan temuan di lapangan ataupun kasus-kasus yang pernah saya handle atau saya tangani sendiri, ya selaku bergerak di bidang hukum gitu, terdapat beberapa pola utama. Yang pertama, one prestasi sengaja, menunda pembayaran atau menghindari kewajiban secara sadar gitu. Maksudnya di sini motifnya di awal memang dia sengaja. Nah, ini banyak sekali sering terjadi, terutama di kalangan orang-orang menengah ke atas yang pernah menjadi klien saya gitu. Nah, terus kedua, tadlis modern nih. Nah, ini penipuan nih unsurnya, misrepresentasi, menyembunyikan cacat, risiko atau kondisi objek akad. Terus pengalihan risiko tidak adil. Temuan dalam akad pembiayaan syariah, risiko ditumpuk pada pihak yang lemah gitu. Jadi perjanjian di sini seolah-olah seimbang. Perjanjian itu dalam asasnya perjanjian misalnya seolah-olah seimbang. Padahal kenyataannya itu dia itu menguntungkan pihak yang pihak kapitalis lah intinya gitu. Nah, jadi yang lemah tetap aja gitu. Seperti perjanjian kalau saya bilang kemitraan itu seperti Gojek, Grab, Maxi dan lain-lain. Itu kemitraan itu sebenarnya itu salah satu neokolonialisme yang dibuat oleh kapitalisme. Nah, itu akhirnya orang itu berupaya untuk hidupin kebutuhan sehari-hari, tapi dia tidak punya lifestyle, dia cuma punya good style aja, ataupun kebutuhan yang dihidupin sampai tua, bahkan sampai dia meninggal. Gitu. Terus kemudian ada pengalihan risiko yang tidak adil, terutama dalam akad pembiayaan syariah. Risiko ini ditumpuk pada pihak yang lemah. Kadang orang dikemas dengan syariah, oh ini syariah misalnya gitu kan. Lantas orang, oh ini syariah, ini secara Islam. Nah, orang jadi percaya. Padahal itu pengelolanya juga kadang-kadang tempo hari teman saya itu dari bank konvensional jadi pengelola syariah. Ya mazhabnya dia masih mazhab konvensional tentunya gitu. Bukan syariah. Jadi nggak ada itu syariah yang benar-benar murni 100% berdasarkan keterangan dari para profesor maupun syariah yang ada di UIN yang saya pernah ikut kajiannya gitu. Tapi memang berusaha untuk menjadi syariah yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Gitu. Yang kemudian yang keempat adalah normalisasi akal-akalan. Jadi normalisasi ini di akal-akalan. Pelanggaran kecil sering dianggap lumrah, bukan dosa gitu. Nah, padahal itu sebuah dosa yang seperti judulnya yang ditampilkan, itu adalah bagian daripada dosa. Nah, fenomena ini diperparah oleh
budaya urban kompetitif terutama di DKI Jakarta. Kenapa di DKI? Karena DKI tingkat ekonominya juga pun tekanannya tinggi. Jadi orang itu menuntut untuk hidup gaya bukan pokok atau kebutuhan tapi lifestyle yang dituntut gitu. Jadi bukan sederhana atau simple life ya, tapi lifestyle aja yang dituntut terutama para kaum hawa. Itu yang sering terjadi kalau saya nanganin kasus perceraian, banyak cerai itu karena tuntutannya itu gitu. Bukan yang lain-lain gitu. Nah, terus yang kemudian faktor sosial, normalisasi penyimpangan. Nah, menurut Durkheim di sini saya pakai teori Durkheim gitu, fakta sosial terbentuk ketika perilaku menyimpang, dilakukan berulang dan diterima oleh masyarakat. Jadi ada suatu teori dari Durkheim ini yang saya masukkan. Jadi ketika suatu hal yang fatal dianggap itu sepele dan kemudian dilakukan sekali, dua kali, tiga kali, itu dianggap hal yang normal dan dianggap hal yang biasa-biasa saja dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan di kalangan orang-orang tertentu gitu. Nah, pada kasus perjanjian atau perikatan ini penundaan pembayaran misalnya, penundaan pembayaran. Contohnya dulu pada zaman COVID itu ada penundaan pembayaran, masalah tunggakan motor, mobil, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika 6 bulan, nasabah ataupun customer ini ditagih dengan biaya yang bengkak. Nah, ini nggak ada perlindungan pemerintah pada saat nasabah seperti ini, baik dari LPS, OJK, maupun menteri-menteri terkait gitu. Di sini karena kan ada memanipulasi info ataupun menandatangani tanpa membaca. Nah, ini banyak sekali nih masyarakat, terutama ibu-ibu di kalangan menengah ke bawah, dia itu menandatangani tanpa membaca. Karena memang perusahaan membuatnya sedemikian rupa. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dan kawan-kawan yang ada di sini, baik di dalam ruangan ini maupun di Zoom, pernah melihat kontrak akad kredit yang dibuat oleh leasing. Itu kecil-kecil sekali, seperti kutu gitu ya. Nah, jadi itu orang bacanya malas. Nah, itulah sebenarnya mindset mereka untuk mengelabui kita agar udahlah tanda tangan aja, udahlah tanda tangan aja. Padahal di situ ada pengalihan, ada ini dan macam-macam. Itulah pencermannya kita gitu. Yang kedua juga dari para dari para lawyer lawan atau kuasa hukum yang membuat gitu dengan bahasa-bahasa pengelabuan tertentu gitu untuk menandatangani dan membaca perilaku ya yang seolah-olah itu menjadi normal gitu dan menjadi hal yang terlihat biasa itu. Ini pengepresinya. Nah, kemudian rasionalitas saya ambil dari Max Weber atau Weberian, untung rugi mengalahkan etika gitu. Nah, Max Weber menjelaskan bahwa modernitas mendorong tindakan manusia menjadi lebih rasional. Rasional instrumental bertindak demi efisiensi dan keuntungan. Fenomena akad syariah ini menunjukkan hal tersebut. Pertama, kepuasan dibuat berdasarkan kalkulasi, bukan amanah. Gitu. Jadi maksudnya kalkulasi itu dibuat berdasarkan banyaknya ataupun dibuat sesuai pesanannya gitu, tapi bukan amanah gitu. Jadi di sini balik lagi nggak ada nilai-nilai Islamiyahnya gitu. Yang kedua, janji dipandang sebagai strategi bukan komitmen moral. Jadi janji ini dipandang cuma sebagai strategi gitu. Misalnya dari sekarang contoh aja pada umumnya gitu kan. Misal contohnya, Pak besok ke rumah saya ya gitu kan. Oh iya insya Allah kalau tidak hujan gitu. Nah itu sebenarnya dia udah berstrategi tuh. Kalau hujan ya dia nggak datang. Nah, itu salah satunya itu dalam kalangan pertemanan ataupun persahabatan. Apalagi di kalangan, oh iya Pak nanti saya akan datang atau saya akan tanda tangani apabila nanti klien sudah membayar atau sebagainya. Itu contohnya seperti itu gitu kan. Nah, padahal itu klien itu belum tentu membayar gitu. Itu banyak kan yang jadi faktanya di lapangan gitu. Jadi bukan lagi komitmen moral di sini, pertimbangan. Jadi dosa aja ini nggak masuk dalam pertimbangan. Nah, karena tak terlihat
secara nilai ekonomi. Nah, ini juga agak lucu juga nih, dosa nggak masuk dalam pertimbangan karena tidak terlihat dalam neraca ekonomi. Padahal untuk melihat neraca adalah jika ada sesuatu yang batil, maka timbanglah dengan neraca syariat. Ya kan, dalam hukum syariatnya seperti itu, atau dalam makositnya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian masalah struktural, asimetri kekuasaan dan governance yang lemah. Nah, di sini bukan hanya individu yang salah gitu. Jadi maksudnya bukan hanya orang ibu-ibu, bapak-bapak yang salah ataupun ya para pihak konsumen atau customer yang salah, tapi struktur juga bermasalah, strukturnya bermasalah gitu. Nah, karena di sini lembaga keuangan syariah ya ataupun konvensional saya katakan punya posisi tawar yang lebih tinggi yang tadi saya bilang perjanjian seimbang. Nah, itu pada kenyataannya pada faktanya itu bohong karena saya suka menangani kasus kenyataannya tidak seimbang sesuai kepentingan atau bergeningnya atau nilai tawarnya yang saya katakan tadi gitu. Nah, lebih tinggi dari nasabah maksudnya biasanya perusahaan itu nilai tawarnya lebih tinggi dari nasabah atau government itu lebih tinggi dari rakyat biasa gitu. Nah, terus yang kemudian yang keduanya ada Dewan Pengawas Syariah sering hanya formalitas gitu. Nah, di sini juga belum belum ditinjau secara lebih jauh. Kenapa hanya formalitas bukan pengawas etika? Jadi dia cuma pengawas secara administratif aja, persyaratan-persyaratan lah, administratif dan lain-lain. Tapi bukan pengawas etika. Memang ini bukan fungsinya atau gimana? Saya juga belum tinjau secara lebih jauh lagi. Terus yang kemudian sistem kontrak dirancang lebih melindungi institusi daripada keadilan para pihak. Nah, dari sini semuanya akibatnya deviasi atau penyimpangan bukan insidental, tapi sistemik gitu. Dia tidak hanya terjadi secara kebetulan atau sporadis, melainkan berulang dan konsisten. Serta penyimpangan tersebut tertanam dalam struktur mekanisme atau budaya organisasi atau sistem sosial, sehingga menjadi bagian dari cara kerja sistem itu sendiri. Yang dimaksud di sini adanya penyimpangan atau deviasi, maksudnya ketika di awal itu sebetulnya sudah ada penyimpangan dalam kontrak. Nah, tapi ada para pihak atau salah satu pihak yang tidak mengetahui dari penyimpangan tersebut, akhirnya disembunyikan. Yang tadi seolah-olah di depan ada kesalehan, padahal di belakang dia menyembunyikan niat-niat tersembunyi gitu. Nah, ini terjadi bukan hanya kepada orang-orang kalangan bawah aja, bahkan kelas-kelas profesor dokter juga mungkin bisa kena tipu kalau misalnya dalam hal-hal seperti ini nih perjanjian ya ataupun keluarganya mereka-mereka gitu. Nah, terus rendahnya literasi. Nah, literasi hukum, maksudnya rendah literasi hukum dan literasi syariah. Di sini banyak masyarakat menandatangani kontrak tanpa membaca, yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya gitu. Banyak menandatangani tanpa membacanya. Jadi dia asal menandatangani karena tulisannya kecil-kecil, itu seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, orang jadi malas membacanya. Udah gitu dibikin kotak-kotak, dibikin ini arti ada bahasa pengelabuhan. Jadi kita malas membacanya. Saya pun kadang-kadang tempo-tempo juga kalau misalnya dalam hal perjanjiannya banyak ya, saya bahasanya begini kalau di kuasa hukum atau di lawyer ya. Oh, ini berkas saya terima Pak. Nanti saya dari nanti balikan. Tapi kadang-kadang pihak yang lebih kata yang kalangan bawah ini penekanan harus banyak itu saya harus baca dulu semuanya dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu nanti akan saya kembalikan harusnya begitu. Cuman kadang-kadang ada penekanan ataupun karena memang dia butuh uang ataupun sejenisnya atau dalam keadaan yang lemah maka dia itu akhirnya menandatangani itu yang sering terjadi gitu. Terus yang kemudian yang selanjutnya itu ketidaktahuan dianggap aman. Nah ini kan syariah misalnya gitu. Padahal ketidaktahuan membuka ruang besar untuk manipulasi. Nah, ini juga banyak contoh dari misalnya dari klien saya gitu. Dulu mungkin Bapak Ibu tahu tentang Bukit Korma itu di Jonggol itu ada berapa hektar itu. Nah, itu ada yang benar, ada yang enggak karena konsepnya syariah itu. Nah, saya sendiri terus terang beli berapa kapling di sana itu, 2 kapling saya beli. Nah, tapi pada kenyataannya itu ada unsur goror gitu, ada unsur goror yang akhirnya saya minta refund atau buyback. Kalau tidak ya saya akan mengenakan tuntutan hukum. Nah, karena mungkin saya di lawyer, akhirnya dia mengembalikan. Ya mungkin yang lain sih
tahu, cuman sama dia dibilang, Bapak jangan bilang-bilang ke yang lain atau jangan backup yang lain gitu. Nah, itu kenyataan, itu fakta yang saya alami 2023 kemarin. Ini masih proses masih proses pengembalian atau refundnya masih berjalan cicil gitu ya. Nah, terus yang kemudian masalahnya diperparah oleh minimnya pendidikan etika, muamalah, misal di masjid, di majelis taklim dan lembaga-lembaga pendidikan. Dan dia hanya membahas tentang masalah kadang-kadang ibadah-ibadah fikih ibadah fikih ataupun masalah rubiah dan lain-lainnya gitu kan, tapi tidak masalah tentang oh ini cara kehidupan sehari-hari yang dibahas begini ya, mungkin ada yang membahas cuman tidak secara eksplisit gitu. Nah, banyak juga ini. Nah, kemudian yang ke-10, akad dalam perspektif fikih, ikatan lahir dan batin. Fikih menegaskan bahwa akad sah secara hukum tidak otomatis sah secara moral. Jadi di sini maksudnya akad secara hukum atau agreement atau perjanjian secara hukum tidak sah secara moral. Nah, jadi di sini kita diajak untuk berpikir nih, apa nih maksudnya nih gitu. Ketika misalnya hukum secara hukum sah, secara moral tidak. Ya sebenarnya gampangnya ini aja. Secara hukum kan itu kontraktual ataupun agreement gitu. Secara moral, apakah ini memenuhi unsur-unsur sesuai syariah jika dia orang Islam. Jika dia misalnya non-Muslim, itu sesuai dengan agamanya atau tidak. Nah itu aja sebenarnya gitu. Kadang orang menurut hukum sah, itu jadi hukum jadi panglima. Seolah-olah jadi hukum jadi panglima. Buktinya sekarang hukum nggak jadi panglima. Kadang-kadang hukum diacak-acak oleh pemerintahan-pemerintahan yang mempunyai politik-politik yang di sini merubah tatanan gitu. Jadi orang tidak lagi taat kepada hukum, tapi hukum taat kepada pemerintahan. Nah, ini fakta yang harus saya sampaikan. Buktinya apa? Gelar doktor yang 2,5 tahun dibuatin dengan disertasi S1 atau S2 UIN itu kan jadi bermasalah buat kita nih gitu kan. Terus yang lain-lainnya juga gitu kan. Nah, itu yang membuat itu. Terus gelar profesor ada jual belikan itu. Nah, dia cuma punya toko buku toko cetakan atau tukang fotokopi di daerah Semana itu Matraman lah atau mana. Nah, ini fakta ini gitu. Tapi jadi profesor. Nah, itu kan hebat sekali itu. Nah, terus di sini menegaskan bahwa ulama klasik yaitu Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abidin menekankan pentingnya untuk masalah ikatan lahir batin ini. Nah, terutama masalah kejujuran niat, keterbukaan informasi, larangan tadlis, dan kezaliman. Artinya pelanggaran dalam perjanjian atau akad bukan hanya one prestasi legal. One prestasi legal atau ingkar janji gitu. One prestasi legal atau ingkar janji secara hukum gitu. Tetapi juga ini dosa gitu. Kalau bagi orang muslim ini harusnya sadar ketika kita berakad atau berkontrak, baik kita antara pihak keluarga, kebanyakan kadang-kadang ya di suku mana aja ya. Dulunya saya pikir itu yang suka begitu suku Betawi, tapi saya pernah nanganin suku Padang juga butuh seperti ini sama ini. Nah, ada juga pernah nanganin suku Jawa juga begitu. Jadi iman yang pada iminnya gitu kan, kurang lebih gitu. Terus konsep kunci performalitas moral akad. Gitu. Kajian ini merumuskan sebuah konsep baru, performasitas moral akad, yaitu gagasan bahwa akad harus sebagai tindakan performatif yang memiliki 3 dimensi. Nah, ini saya mengambil yang pertama, dramaturg. Yang kedua, sosiologis, bagaimana akad dipengaruhi struktur sosial. Yang ketiga, normatif fikih, bagaimana akad harus dijalankan secara moral gitu. Nah, dengan pendekatan ini akad bisa dinilai bukan hanya sah tapi bermoral. Jadi kebanyakan nih undang-undang atau pemerintah kita dalam pembuatan undang-undang di Balegnas itu Badan Legislasi Nasional di DPR, ya kadang kalau saya rasa ini kurang melibatkan orang-orang UIN gitu kan atau profesor-profesor UIN yang dalam hukum syariah. Makanya produk hukumnya kadang-kadang kolonial lagi atau neokolonialisme atau dekolonialisme seperti disampaikan oleh teman saya itu dekolonialisme. Jadi
apa namanya, perubahan itu kadang-kadang membuat suatu kolonial baru gitu. Nah, itu yang saya pelajari dari beberapa teori-teori yang sudah saya rangkum gitu. Nah, terus kemudian simpulan agenda perbaikan dan refleksi gitu. Nah, untuk memulihkan amanah perikatan diperlukan yang pertama reformasi hukum perjanjian, yang kedua penguatan syariah governance, yang ketiga pendidikan etika muamalah, yang keempat pembiasaan budaya jujur sejak dini, atau kita mendidik anak sejak dini itu harus bicara jujur. Jadi ke depannya ketika dia dewasa akhlaknya sudah terbentuk dengan kejujuran yang dibentuk oleh orang tuanya. Yang kelima keberanian untuk menolak simbolisme tanpa substansi. Jadi kayak ini mengajak kita bertanya gitu. Apakah akad kita benar-benar syariah? Ya, tak semua baik yang di ruangan ini ataupun yang di rumah masing-masing dalam Zoom gitu. Apakah kita menempati sebagai strategi Islam? Ketika amanah runtuh, semua bangunan sosial ikut runtuh. Nah, ini mungkin saya nih dari penutup nih ada mau pantun sedikit nih ya, boleh nih ya. Silakan. Pergi ke pasar membeli amanah. Cakep. Pulang sore membawa harapan. Cakep. Bukan sekedar lapas yang indah, tapi janji hati yang wajib dijalankan. Lagi. Burung camar terbang di awan, membelah langit penuh keyakinan. Kalau janji sudah diucapkan, jangan mengingkarinya demi keuntungan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya lagi buat di rumah lah. Ya, terima kasih kepada pemateri sore hari yang sudah menjelaskan begitu luar biasa secara struktur, dan ya saya yakin yang di dalam ruangan ini tersadarkan bahwa kita harus harus sadar dengan literasi hukum gitu. Saya juga akhir-akhir ini juga belajar hukum walaupun konsentrasi saya hadis ya. Cuman saya juga belajar hukum karena sering transaksi khususnya di perkebunan gitu. Mungkin ada pertanyaan pada sesi kali ini, pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan kepada para audiens yang hadir. Silahkan. Ini nama saya Asep Erdani, saya nanya ini Pak. Ya Pak Asep. Kan kali menggunakan latar belakang ya. Ya. Kalau misalnya di dalam praktek hukum orang yang berperkara, perdata, itu kebanyakannya yang banyak bermain itu latar depan atau latar belakang. Langsung aja. Silakan langsung saja. Langsung dijawab saja. Terima kasih Asep Hairul Ghani. Waduh, mentor saya juga nih yang saya sangat hormati ya. Saya sayangi juga ini. Jadi begini Pak Asep gitu. Dari pengalaman yang udah saya jalani selaku kuasa hukum gitu di lapangan, ini kan bicara praktek gitu ya. Itu kebanyakan ketika dia berkomitmen atau bersepakat, awalnya dia menggunakan latar depan. Menggunakan latar depan ataupun front stake dalam teori dramaturgi tadi itu. Nah, yang kemudian ketika dia sudah bermasalah ataupun crash ataupun ada sesuatu yang ganjil di situ yang tadi saya sudah sebutkan, keuntungan itu di dalam pantun juga mencari keuntungan. Nah, dia itu menggunakan backstage gitu ataupun latar belakang. Jadi latar belakangnya inilah yang nanti dia itu berstrategi menyembunyikan sesuatu, bahkan alat-alat bukti ataupun dokumen untuk pembuktian dalam sidang pembuktian itu sama dia itu ditutupi gitu, ataupun jika ada dimusnahkan. Contohnya juga sudah banyak. Kalau saya senangnya bicara realitas atau fakta gitu, walaupun nanti apa yang terjadi di sana tuh ini nggak boleh gitu, karena sekarang zaman ini kan zaman freedom gitu kan. Saya ini orang merdeka, bukan pejabat negara, bukan suatu orang yang harus diatur dengan pemerintah dan lain-lain. Jadi saya harus bebas berbicara gitu. Nah, jadi itu awalnya dia menggunakan front stage ataupun latar atau
menggunakan latar depan gitu. Nah, ketika dia sudah ada masalah atau crash atau menimbulkan suatu masalah, baik itu dalam perjanjian keluarga, pernyataan, bahkan akte hibah, wasiat, warisan, ataupun perjanjian korporat, nah itu dia akan menggunakan nanti latar belakang itu digunakan. Seperti teater-teater yang sudah ditayangkan itu, di depan dia ketawa-ketawa, di belakang padahal dia lagi nanggung utang itu gitu kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, di sini banyak banyak digunakan latar belakang dulu, tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi ini saya katakan tapi, kenapa tapi? Kadang-kadang orang-orang kapitalisme gitu yang saya sebutkan, dia itu ketika misalnya menggunakan suatu kuasa hukum, Pak, nanti saya maunya seperti ini, nanti maunya begini. Nah, itu dia udah mengatur. Kadang-kadang yang seperti itu nggak jadi tuh PPJH atau perjanjian perikatan jasa hukum dengan saya batal. Karena kenapa? Ya saya nggak bisa disetir begitu gitu kan. Dalam arti itu, oh ini mah kadang-kadang merugikan. Contohnya misalnya ini sekarang yang lagi dibangun itu di DKI Jakarta itu. Itu kan Pamjaya itu yang digali-gali itu. Nah, itu dulu saya pernah itu diwawancara, disuruh menjadi salah satu konsultannya itu. Nah, dia itu perusahaan Yunyan dari Cina, Tiongkok, itu BUMN-nya Cina di sana itu. Jadi mau ngambil alih saham 51%. Nah, di sini saya nih balik lagi nih antara kerja atau pengkhianat nantinya gitu kan. Jadi kalau saya kerja di perusahaan asing, nanti saya ikut jadi berkhianat karena itu mengakuisisi saham saham Pamjaya itu perusahaan daerah air minum PD Pamjaya itu 51%. Artinya kan dia sebagai pemegang saham mayoritas dalam arti ini, makanya sekarang itu baru berjalan sekarang. Saya 5 tahun yang lalu itu wawancaranya itu. Termasuk mengeluarkan barang-barang dia yang agak ilegal di bea cukai. Ini fakta gitu. Akhirnya saya tidak penuhin karena ketika tugas pertama saya menerima dan saya tanda tangan kontrak, saya harus mengeluarkan beberapa alat beratnya itu yang ada di bea cukai. Nah, bagusnya enggak sekarang. Coba kalau iya, sekarang kan sama Purbaya itu menteri, Purbaya, bea cukai lagi dia acak-acak. Nah, itu Pak Asep kurang lebihnya begitu. Gitu kan. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya yang sangat membangun gitu. Siap. Berikutnya silakan Bapak Martinus. Terima kasih Pak Ya, Maulana. terima kasih Pak Martinus. Saya latar belakang juga. Iya, sama Pak. Pak. Wah, iya. Mantap Pak. Ya baru 3 tahun sih Pak. Itu 23 tahun ya Pak. Senior saya itu Pak. Nah, kita juga sering menemukan ya banyak kasus gitu ya, di di lapangan lah kaitan seperti itu. Dan kasus-kasus itu juga bervariasi gitu ya, satu kasus dengan kasus lainnya, dan membutuhkan juga penyelesaian juga dengan jangka waktu yang tidak pendek gitu ya. Iya. Saya pernah 1 tahun atau 12 bulan, pernah 11 bulan, baru putusan juga NO. Iya. Waduh, kok putusan NO gitu ya. Kan pasal formil aja kalau putusan NO kan gitu ya. Nah, maksud saya begini, konsep berpikir terhadap suatu pembuatan akad gitu ya. Ya, saya notice kan bikin akad terus-menerus kan. Suatu akad itu kan tergantung kepada kesepakatan di antara para pihak. Dalam hal ini begini, kita mau mempergunakan landasan hukum apa? Gitu. Kalau kita mempergunakan landasan BW atau 1338, 13 kontrak, atau kita mempergunakan landasan secara syariah Islam, misalnya gitu, itu akan menghasilkan suatu output yang berbeda. Ya, output yang berbeda. Sebagaimana tadi ceritakan kan ini kaitan dengan outputnya syariah kan. Tapi yang terbanyak di kita itu outputnya Betul, konvensional lah gitu ya, positif. Itu juga kewenangan pengadilan negeri, bukan kewenangan dari pengadilan agama kan gitu ya. Ya, di situ kan ada pemisah secara absolut lah ya, bukan. Nah, dalam hal ini begini, memang kasus-kasus itu tidak terlepas daripada kesepakatan di antara para pihak terlebih dahulu. Artinya kalau dia mempergunakan legal standing-nya itu adalah perdata barat, otomatis produknya adalah produk perdata barat. Ya. Sebagaimana di sini juga ada beberapa, seperti misalnya ketika di barat itu, seperti kepercayaan atau trust, dasarnya kan begitu kan, di antara para pihak, good fight-nya, ekspornya, produksinya. Tapi kalau secara syariat Islam, itu ada
kemudian juga sanksinya itu ada merasa kita berdosa gitu ya. Kan berbeda nih. Apalagi begini, apalagi dalam satu kasus itu misalnya gini, saya notaris menangani terkait dengan pembuatan perjanjian kredit. Nah, perjanjian kredit sebenarnya legal trainingnya sudah dibuat oleh pihak bank ya, bersama-sama kita notaris secara majelis gitu kan, sudah dibicarakan pasal demi pasal dan lain sebagainya gitu. Terkait dengan peraturan-peraturan klausul-klausul yang ada di situ juga melibatkan juga seperti misalnya kaitan dengan PPAPK gitu ya, kaitan dengan undang-undang perbankan dan lain sebagainya, selain daripada leg spesialisnya dari si perbankan itu sendiri. Dan pada saat dibacakan ya, ada yang memang sudah Pak, nggak usah dibacakan secara keseluruhan. Padahal secara keseluruhan kita bisa bacain, kadang bisa sampai 60 halaman, kadang bisa sampai 100 halaman, apalagi kalau ya sifatnya corporate. Ya. Corporate itu banyak. Betul. Kalau komersial sih paling 60-an lah gitu ya, sekitar 60-an, 70-an ya. Kalau konsumen banking memang lebih tipis, produknya ya, produk akadnya itu memang lebih tipis. Namun kebanyakan yang terjadi begini Pak, mereka sudah dibacakan dan sebagainya, tapi pada saat adanya merasa dirugikan si debitur gitu. Nah, kan dia debitur posisi ini. Katakanlah debitur KPR misalnya gitu ya. Atau debitur komersial. Wah, Pak, bank melakukan perubahan tingkat suku bunga gitu. Tingkat suku bunganya ini padahal kan sudah diatur floating gitu. Floating itu artinya mengambang. Ya, mengambang tergantung pasar pada saat itu kan. Nah, kemudian dia apa? Lakukan gugatan si debiturnya gitu. Kalau secara syariat Islam dengan kontraknya kan bisa juga dia berdosa melakukan itu. Oh, sudah disebutkan dalam kontrak itu. Berarti dia melakukan proses suatu prestasi terhadap kontrak itu sendiri kan. Nah, gugatan, setelah gugat yang digugat sih banknya gitu kan, karena kan minta kredit ke bank. Begitu digugat di bank, kemudian muncul apa gitu? Saya selaku notaris ini dipanggil gitu. Jadi saksi. Jadi saksi, bukan saksi lagi, karena turut tergugat. Iya betul. Bisa jadi tergugat. Tergantung, maaf ya, tergantung pengacara yang mereka nih, advokat mereka nih ya, bisnisnya gitu. Nah itu juga sebenarnya ya kita harus fair juga, gitu. Harus fair juga. Artinya kalau memang yang harus dibina juga bukan hanya semata-mata apa terkait dengan akad itu, ya apa itu pengacara tidak bisa dibina juga. Kalau dasarnya pakai ini dong, syariat Islam dong, kayak kan. Betul. Gitu seperti yang saya sebutkan tadi. Tadi kan yang terjadi kalau kita yang penting maaf cuan kan, ujungnya itu cuan kan, ya kan ujung mereka kan cuan gitu, itu banyak terjadi, banyak terjadi di lapangan gitu, sehingga akhirnya kita juga punya ini juga punya punya aturan ya, undang-undang jabatan notaris ya, nomor 2 tahun 2014, sebagai pembaruan dari nomor 30 tahun 2004 gitu, dikunci itu di pasal 63 ayat 1. Bahwa kalau terjadi pemanggilan notaris harus melakukan tahapan bla 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 sampai NPW sampai persetujuan ketua pengadilan misalnya. Saya dipanggil Polda berapa kali Pak? Berapa kali panggil Polda? Ya bermasalah mereka gitu. Ya bermasalah itu karena saya bikin aktanya gitu. Dan maaf ya, banyak juga penyidik-penyidik kita melakukan proses kriminalisasi. Betul. Kriminalisasi itu yang sangat-sangat miris lah ya. Kita sama-sama istilah berkaki dalam hukum, tapi tidak berkriminalisasi. Ya. Kalau Bapak pasti sudah tahu lah ya. Kalau Bapak datang ke satu instansi kepolisian gitu ya, Bapak bawa tas mereka pada ternak. Orang bawa tas, karena isinya money. Bapak enggak nanya. Itu bukan ini ya. Ini karena kita kan mau bicara tentang masalah amanah, masalah sidik, dan sebagainya kan. Kalau kita tadi artinya tergantung lah legal standing pada saat yang akan dipergunakan. Ini cuma sharing aja Pak. Cuman kalau saya lihat lagi kaitan dengan teks yang ada, ya ini kan teks kita adalah tabut drama rugi akad atau kontrak dosa dan amanah. Kita juga punya sekitar ikatan muslim modern. Ini termasuk rencana untuk disertasi. Bukan. Oh bukan ya? Bukan Pak.
Ini cuma artikel aja Pak. Mau ini jurnal. Ya. Ya. Judul itu kan dia mencerminkan adanya apa namanya tujuan, unsur permasalahan gitu ya. Ini udah saya rubah sih sebetulnya. Ya. Nah, di sini juga terkait dengan apa namanya, ya kalau kaitan dengan preservasi kan kaitan dengan juga kita fokus pada kesimpulan ya, Pak ya. Iya. Kita akan merangkap kemana gitu. Karena kalau seperti ini kan panjang banget, lebar banget. Gitu. Iya. Itu bisa 1000 halaman tuh, Pak. 1000 halaman. Nah, yang saya maksud di sini, saya akan terkait dengan itu, Pak ya. Kayak misal terjadinya, tadi kan sudah bicara tentang sengketa perikatan, ya. Terus kemudian juga kaitan dengan pelanggaran atau salah yang Bapak katakan tadi, kayak memberikan suatu konsekuensi terkait dengan batalnya akad, gitu ya, atau asap, ya. Apa nama Islam tadinya ada yang isu kan kalau istilahnya dituangkan ke dalam suatu akta gitu ya, adanya kalau kisos sih memang harus harus bunyi ya sebagai bunyi daripada suatu akta, tapi kalau istilah taubat atau taubat itu kan agak berbeda ya untuk dimasukkan dalam suatu akta secara tertulis ya, kecuali yang istilahnya yang tidak tertulis ya. Karena ada juga perjanjian ada yang tertulis ada yang tidak tertulis. Nah, apalagi kalau perjanjian yang tidak tertulis itu resikonya tinggi, Pak. Betul. Maaf ya, resiko tinggi. Dan ada menimpa salah satu kawasan Surabaya itu, mereka mencoba secara tertulis kemudian disalin di dalam suatu akta bermasalah, si notarisnya masuk secara bermasalah. Padahal dia menjalankan kesepakatan di antara mereka. Mereka memutar balik keadaan bahwa mereka tidak pernah tuh mengatakan ini tidak pernah, itu resiko. Ya, resikonya sangat tinggi sekali. Setidaknya jangan sampai ada kita membuat suatu akta itu berasal dari informasi yang secara lisan tadi. Buat semua secara tertulis. Itu yang berakibat paling juga banyak sih punya sengketa dan sebagainya, kepada amanah secara Islam, etika bisnis barat, kontrak. Itu sih Pak, hanya untuk pemaparan saja. Iya. Curhat ya Pak. Kita curhatan nih, sama orang hukum ya. Iya, terima kasih Pak Martinus. Pak Martinus ya atas tanggapannya. Ada tanggapan? Ada tanggapan lagi atau Itu ada? kan bukan pertanyaan. Oh, iya. Kalau menambahi lagi, silakan pada audiens ya. Silakan. Ini bagus banget. Namanya, ya namanya. Tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Kalau beliau kan notaris berpengalaman 23 tahun, saya kembali kan saya pengacara cuma baru tahu. Lumayan. Kalau itu udah bekal itu. Cuman saya juga pernah, ini bagus nih. Cuman yang kasus ini kan di besar ya. Saya pernah menangani juga kasus itu bukan sebuah lembaga, malah perorangan. Jadi perorangan dia itu mendreskan diri dia sendiri sebagai orang alim. Jadi jeko apa segala macam, jadi salafi lah. Dan ternyata dia minta waktu itu akadnya kalau kita bayi wafat ya, gitu. Syariah dengan oleh konvensional gitu. Klien saya dia pakai akad bayi wafat, diatur bayi wafat kan ketika si yang menjual rumahnya ini nggak bisa untuk membeli kembali, maka jadi pemilik yang meminjamkan uang itu rumah itu. Namun ternyata banyak ini yang ini punya pemiliknya, jadi pembelinya ini meminjamkan ini
malah nggak ada ke rumah itu. Iya. Nah itu juga bagus tuh kalau bisa ditambah akhirnya harusnya Iya. marginalisasi kelompok. Iya. Ya, terima kasih. Sebenarnya sih juga soalnya itu juga ada perorangan karena kebanyakan yang terjadi itu sebetulnya masyarakat perorangan. Nah, dibanding korporat gitu ke atas gitu. Banyak masyarakat perorangan itu suka terjadi terutama misalnya saya pada begini gitu. Akhirnya saya kasih konsultasi ataupun juga keluarga dari teman saya gitu. Juga bahkan kadang-kadang dari orang hukum diri pun yang memang dia kuliah hukum tapi dia tidak paham atau tidak berpraktik. Kadang orang hukum dia berkuliah tapi tidak praktik gitu. Itu dia nggak tahu juga kan kadang. Kadang ini kalau masalah hal seperti ini saya rasa jam terbang. Penanganan seperti ini jam terbang ya seperti tadi Pak Martinus itu kan jam terbangnya ya sudah wah luar biasa itu 23 tahun itu seperti pengangkatan Nabi itu 23 baru 12 itu memang dasarnya itu perorangan jadi tidak apa namanya tidak menuju kepada korporat, bank syariah atau konvensional dan sebagainya. Itu sebenarnya berlaku secara general gitu. Cuman kalau saya paparkan semuanya, ini aja kan udah 16 slide gitu, banyak gitu. Kalau saya misalnya paparkan atau apa enggak, kalau di makalah atau di papernya sih itu ada tentang apa namanya tentang perorangannya gitu dari masyarakat tetangga yang ini yang apa namanya yang cerita begini karena perjanjian begini. Ada juga yang mengajukan di kantornya itu karena kantornya payrollnya mandiri setelah dia nggak ada nggak kerja di situ ataupun nggak berada di perusahaan itu baru ditagih itu pas udah 10 tahun ditagih dengan bunga itu nyampe 200% padahal kan di perjanjian atau di suku bunga sendiri di Undang-Undang Perdata itu bunga nggak boleh melebihi apa namanya 100% dari nilai pokok ataupun dalam corporate itu nggak boleh lebih dari 6%. Nah, ini misalnya dia cuma minjam itu dulu 10 juta, sekarang ditagih 30 juta, itu udah lebih dari 100% atau bahkan 200%. Nah, terus saya misalnya menyarankan gimana, saya ngambil yang praktisnya aja gitu. Yang praktisnya itu ketika belum ada uang nggak usah dipikirin. Artinya nggak usah dibayar, nggak usah dipikirin. Anda ini bukan ketemu malaikat maut, saya bilang gitu kan. Kecuali Anda ketemu Ijroil, baru Anda pikirin. Kalau Anda belum ketemu malaikat maut, cuman itu misalnya debtor atau kolektor debt, kan balik tuh. Ya itu nggak usah Anda pikirin. Jadi dia makan nasi, nah kita nggak usah makan nasi, makan roti aja dulu. Jadi karena makan nasi berasnya mahal. Nah, kayak gitu mungkin. Nah mungkin tadi saya ini Pak Martinus gitu. Memang di pengacara juga tuh orang-orang di pengacara atau harusnya juga poin Pak kalau saya rasa gitu. Itu pertama karena pengacara itu kan dia tuh kalau di polisi itu dia asasnya atau slogannya itu kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Kalau di pengacara itu maju tak gentar membela yang benar. Gitu tuh. Itu harus dirombak, harus atau dia kalau dia pantai harus direklamasi gitu. Ya, iya betul. Nah, terus yang kedua, kalau saya misalnya itu tadi yang saya udah sampaikan kan adanya akal di awal tuh, mengakali. Mengakali itu jadi ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Kalau saya untuk kepentingan klien dan kedua belah pihak, saya mengakalinya dengan bahasa kita. Karena kenapa? Mengacu kepada 1320 dan 1338. Apa itu? Ya itu adanya kesepakatan. Yang penting itu kita sepakati misalnya kita acuannya tetap ke Undang-Undang Perdata Barat dulu. Karena untuk mengambil apa? Untuk mengambil lex spesialis derajat lex generalis gitu. Kita ambil itunya dulu. Nah, tapi masalah isi atau kontennya kita yang mengatur selaku kita itu kalau di apa namanya di posisi konsultannya, kalau di notarisnya. Kadang-kadang juga di notaris itu kan Pak, dia itu ada yang udah baku aja, template-nya diambil, ya, cuma diambil apa? Harusnya dianulir lagi tuh, dianulir lagi. Ini yang mana yang masuk, yang mana yang enggak, yang mana sesuai syariat, yang mana yang enggak. Ketika misalnya itu, harus mengacu kepada Perdata Barat. Kita bisa mengelabui kata-kata itu dalam bentuk
seolah-olah barat tapi padahal itu syariah gitu. Nah, itu bisa kita gitu. Dan itu udah beberapa kali tuh ketika ada notaris yang minta perjanjian, misalnya ada orang dari Denmark waktu itu tempo hari pernah minta bikinin minta legos dari kantor saya untuk menolak warisan dari keluarganya karena dia masuk Islam dan nikah sama orang Surabaya. Istrinya pakai cadar itu. Awal datang itu ke tempat saya takutnya itu kan teroris. Dibawa bom apa enggak nih? Saya udah curiga tuh, saya liatin tuh kantongnya semua tuh Pak. Matanya doang, saya bingung. Nah, terus juga ya jenggotnya itu udah 2 meter itu panjangnya. Iya, dikit lagi nyeret ke tanah itu kan. Saya wah ini jangan-jangan nih Al-Qaeda atau apa nih gitu kan. Nah, tapi saya positif thinking, ada apa Pak? Ngomong pakai bahasa Tegal gitu kan. Iya, bahasa Tegal gitu kan, boleh bahasa Tegal. Istrinya Tegal. Jadi itu. Akhirnya begitu udah saya kelarin, ternyata mereka itu meminta itu untuk kepentingan di negaranya, karena di negaranya itu ketika dia mau menolak atau menerima warisan harus ada tanda tangan yang dilegos atau dilegalisir dari pengacara yang ada di tempat dia tinggal. Jika notabene di Indonesia, dia harus minta dari lawyer atau kuasa yang ada di Indonesia. Nah, itu karena dia itu kan kalau nggak salah Anglo-Saxon masih Pak, bukan civil law gitu kan. Iya, makanya dia harus menggunakan. Makanya tadi kalau saya dinamika memang itu suatu untuk orang hukum khususnya yang mixing gitu kan, interdisipliner gitu kan, interdisipliner studies, itu suatu kajian ataupun suatu PR. Karena kenapa? Rata-rata undang-undang itu meratifikasinya itu konsensusnya itu konsensus barat gitu, bukannya adopsi-adopsi dari syariah. Nah, tapi juga kadang-kadang demo-depo yang syariah disyariah-syariahkan. Padahal misalnya itu bukan syariah, tapi disyariah-syariahkan. Jadi tergantung teksnya itu ditafsirkannya itu atau ditakwilannya bulat-bulat gitu kan, itu aja. Tidak mengikuti perkembangan zaman, adat budaya setempat, ataupun kondisi kapitalisme setempat, ataupun keadaan kultur setempat dan sebagainya gitu ya. Karena kan itu mengacu. Nah, karena dari situ, misalnya tadi yang dialamin siapa itu? Iya, itu kan kebanyakan itu misalnya Bukit Marwah ya kan, ya kan proyek itu bukan kelapa, korma Bukit Marwah. Nah itu betul itu, yang jenggotnya itu 1,5 meter sampai 2 meter itu kan, bos-bosnya ownernya seperti itu. Saya itu berapa kali ngajuin gugatan ke PT itu, lulusan Saudi mereka. Mereka itu rata-rata lulusan Saudi S2-nya. 3 perusahaan saya kasih somasi waktu itu. Sampai akhirnya saya sidang di Depok. Nah, itu balik lagi yang tadi Bapak bilang itu, kalau saya kan ya karena ada dasar syariah. Mungkin iman nggak kuat Pak, tapi iman saya kuat gitu. Jadi saya nggak main tuh yang namanya. Saya nggak doa. Nah, itu belum duit. Dulu saya nggak pakai doa Pak. Ini yang memberikan kami. Atau untungnya udah UIN Pak, dulu di IAIN soalnya. Jadi dulu saya tuh nggak pakai doa Pak, gitu doa. Doa tuh maksudnya dorongan amplop. Kalau di bahasa lawyer itu ada, misalnya pidana gitu kan. Pidana itu pintar-pintar cari dana. Iya kan? Ada lagi. Iya. Iya. Terintegrasi dengan UIN. Iya, terintegrasi betul. Jadi udah masuk ke tawadunya ke UIN Pak ya. Iya, kan istiqomahnya ke UIN ya. Oke. Iya. Kalau gitu kita satu mazhab Pak. Ya. Ya udah mungkin ada lagi. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Silakan. Iya. Dari Ya. Silakan Mas. langsung ya dijawab. Langsung aja Ya. Langsung aja Pak. Jadi sebetulnya tidak melemahkan, justru modernitas itu dia itu kan
namanya kan lebih tepatnya kontemporer ya zaman sekarang gitu. Dia itu tergantung pengolahannya, tergantung sumber dayanya, tergantung akhlaknya yang mengolah. Kalau misalnya dia mengolahnya sumber dayanya dengan baik, sesuai yang tadi sidik amanah fatonah gitu kan. Nah, itu dia akan baik berkembang. Tapi kadang-kadang ini kan ada oknum-oknum nih, saya katakan oknum gitu, oknum-oknum yang apa namanya, yang gampang dipengaruhi gitu kan. Misalnya misalnya saya ambil contohnya gini deh, itu undang-undang omnibus law itu kan undang-undang apa namanya itu legislasi of order ya. Maksudnya itu legislasi of order itu maksudnya undang-undang itu pesanan. Nah, buktinya undang-undang cipta kerja itu seolah-olah ini merubah apa namanya kesejahteraan para pekerja. Padahal itu neokolonialisme yang baru, gayanya seperti itu. Hak ini dihilangkan karena undang-undang ketenagakerjaan yang dulu saya itu ya hampir apal gitu kan, karena ya memang skripsi saya itu tentang tenaga kerja, tentang apa namanya, tentang hukum tenaga kerja, TKI, TKW gitu. Nah jadi itu saya tahu itu. Nah begitu sekarang kok hak-hak pekerja nggak ada gitu. Terus juga kan ada tuh hak cuti ayah gitu, nggak ada gitu. Ayah tuh kalau ketika menemani dia itu cuma sehari 2 hari, itu juga cuti dari kantor, harusnya ada gitu kan hak cuti ayah, karena perusahaan takut bangkrut. Nah, balik lagi tadi itu, jadi tergantung apa namanya badan legislasi, dirjen, DPR, jadi legislatif dan eksekutif. Nah terus selaku penjalan kebijakannya itu, yaitu yudikatif itu, selaku badan peradilannya itu. Ketika badan peradilannya udah usang ataupun udah burik gitu kayak papan catur, hitam putih ya, tergantung kudanya mau lari kemana pada saat itu. Itu jadi itu balik lagi dia tidak melemahkan eksistensi hukum, ataupun yang justru malah makin bertambah. Contoh misalnya di zaman dulu itu tidak ada, misalnya ketika terjadi suatu sengketa itu nggak ada, misalnya Anda anak siapa gitu kan ya, di zaman dulu itu sulit. Nah, memakai manuskrip ya bapak kita kakek kita tidak tulis manuskrip, tidak tulis. Nah, tapi zaman sekarang Allah udah nurun itu yang namanya DNA dan lain sebagainya. Artinya itu apa kan? Itu modernisasi. Nah, terus yang kedua, jika kita menghindarkan satu digitalisasi seperti Gojek, Grab, ada dulu opang itu bukannya anak pang ya, gitu. Opang itu ojek pangkalan. Nah, terus awalnya ojol. Opang itu dulu nggak mau mengikuti, wah ini jangan, saya opang, nggak usah apa sampai mati opang. Sekarang opang ada? Nggak ada. Opang akan tergerus. Sekarang ojol, semuanya ojol, ojek online. Nah jadi itu apa namanya digitalisasi atau modernisasi atau itu bagus. Allah yang dicerminkan atau yang diberikan kepada manusia yang dia pilih. Misal contoh, kita coba disuruh bikin handphone misalnya, sampai botak, sampai budek, dari botak sampai gondrong juga belum tentu bisa bikin. Akhirnya yang disiksa orang barat, orang bule. Kita dikasih sama Allah duitnya tinggal beli, apa nggak enak gitu kan. Nah itu contohnya gitu kan. Jadi Allah menyiksa orang-orang tertentu untuk orang-orang Islam. Nah, diuntungkan untuk orang Islam sebetulnya. Dia bikin Apollo, profesor nyampe terbang mati tuh di Apollo. Nah, begitu Apollo tuh ada, nuklir tuh ada, Prabowo tinggal beli gitu kan. Itu. Gitu kan. Indonesia dikasih kekayaan alam, buktinya itu kan bukit aja tuh. Jangan deh, Cibatok aja sekarang katanya ada gunung emas, gitu kan. Punya pengacara itu, Cidaus itu yang ngaku itu gunung apa punya dia itu. Emasnya masih gunung gitu contoh. Nah itu salah satunya. Jadi orang Indonesia itu bahasanya tuh balik lagi ke surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala aerobikum nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Nah kan gitu tuh. Nah kalau kita misalnya ketika dikasih ilmu al ilmu sakuntum maksiat, makanya kita harus ini ilmu kalau nggak diamalin jadi maksiat gitu kan. Nah makanya kita harus amalin bukannya cuma kita kasih tahu. Jadi kita ada yang orang minta bantuan kita tolongin. Misalnya kayak saya nih seorang konsultan, selain ngajar, nah itu ada yang minta tolong gitu. Kalau misalnya konsultasi mah ya gratis. Kalau orang di Sumatera itu kan atau Batak itu dia ada charge-nya itu sejam misalnya sekian $, atau sekian puluh ribu. Kalau di saya lihat latar belakangnya.
Kalau habis lihat latar belakangnya, baru saya lihat latar depannya. Gitu. Hah? Ya. Gitu. Jadi kurang lebih begitu aja, Mas siapa? Mas Humaniora ya, ya, ya Mas Fakultas Humaniora gitu. Ya, ada lagi? Ya, kalau misalnya mau dijelasin lagi nggak apa-apa, nanti di luar bisa mau nanya lagi. Iya, ya ataupun di luar kampus. Di luar kampus. Baik, mungkin ada lagi. Iya. Yang, Feminism. atau yang di Zoom mungkin ada bertanya. Di Zoom siapa? Ini Menarik ya. Lanjut. Ayo. Mungkin ada tanggapan lain atau mungkin ada yang lain, silakan. Saya lagi Boleh silakan. Oh, boleh. Izin minum ya, Silakan. Ini kan tantangannya bagi kalangan muslim ya. Kan kalau kita bicara di Indonesia itu dengan muslim. Akan tetapi barangkali kalau kita bagi juga dengan banyaknya korban-korban karena barangkali tidak tampil ya. Seringkali juga mereka memang tangan begitu aja, bahkan ada kertas kosong di tangan dia dikasih. Apa sih sebenarnya kalau misalnya kita tantangannya lebih ke masyarakat kecil lah? Apa yang sebenarnya yang perlu disampaikan ke masyarakat kecil sehingga mereka menjadi orang yang mempunyai kesadaran ya dalam rangka perjanjian? Apa hal-hal sederhana ya kepada mereka? Kalau masalah untuk perjanjian, sebetulnya ketika hal-hal sederhana, ketika dia mau melakukan sesuatu itu, semua orang kan di zaman sekarang itu bisa baca gitu ya, Pak. Itu dibaca aja dulu gitu. Nah, jika ada kata-kata suatu kata yang obskur atau bahasa kalimatnya kabur, ada unsur pengabuhan kata-kata. Nah, hendaknya dia itu bukan berkonsultasi, sebenarnya bertanya aja gitu. Karena itu suatu hal kecil gitu, jadi bukan konsultasi. Dia bertanya aja, apa sih maksud dari isi perjanjian ini? Kadang-kadang suatu perikatan, perjanjian, atau agreement kontrak, ataupun akad, tapi itu kalau akadnya dalam misalnya dalam konsep syariah itu ya, kadang-kadang itu kan ada namanya ijarah wa iktina, musyarakah, mudarobah. Nah itu kadang-kadang masyarakat nggak tahu. Apalagi yang dulunya di sekolahnya bukannya madrasah gitu ya, ataupun sanawiyah. Dia misalnya sekolahnya umum SD atau SR kalau ibu-ibu zaman dulu tuh sekolah rakyat gitu. Nah, itu yang penting dibaca dulu. Ketika tidak ada yang dia tahu atau bahasanya ini kok ganjil gitu, sesuatu ada bahasa yang ganjil, ya hendaknya ditanyakan kepada orang yang ngerti. Ataupun misalnya sekarang juga kan orang yang melek hukum itu bukan hanya pengacara, notaris, jaksa, hakim, dan sebagainya. Sebenarnya udah banyak ya yang melek di sekitar itu, termasuk mahasiswa-mahasiswa gitu kan, ataupun pekerja-pekerja kantoran itu, dia suka mengadakan kredit di kantornya, dia sebenarnya udah banyak melakukan perbuatan hukum. Jadi kalau saya lihat nih, setiap hari manusia itu melakukan perbuatan hukum, baik dia sebelum tidur, bangun tidur, ataupun mau tidur. Nah, dia itu melakukan perbuatan hukum, entah untuk hukum rumah tangga, entah keluarga, hukum waris, ataupun hukum kebiasaan adat-adat sehari-hari gitu, atau hukum adat sehari-hari gitu. Jadi kebiasaan itu yang harus dibaca, kontrak itu ataupun perjanjian itu dibaca. Ada juga gini, misal contoh tukar guling. Jadi warisan itu tukar guling, yang dulunya di depan sekarang adanya di belakang. Dulu memang di tahun 80 tidak bermasalah. Nah, ketika udah di tahun 2020 itu jadi masalah. Apa masalahnya? Nilai NJOP-nya, nilai jual objek pajaknya kayak berubah pasti kan. Yang di depan itu pasti lebih tinggi. Misalnya yang di depan 25 juta, sedangkan yang di belakang cuma 10 juta. Nah, itu udah bermasalah. Nah, pada saat itu pula juga pun tadi yang sudah disampaikan, dia tidak adanya tuh hitam di atas putih ataupun perjanjian. Karena adik kakak, saudara, atau misan, atau sepupu dan sebagainya, dia udah tanah yang bagian sebelah sana itu untuk Anda atau untuk kamu. Nah, saya yang belakang aja biar aman, biar nggak kedengaran motor atau apa berisik gitu. Tapi pada kenyataannya pada saat sekarang itu nilainya berubah. Nah, suratnya juga pun belum dikasih. Akhirnya itu
menjadi suatu masalah. Itu yang pernah saya tanganin juga, itu beberapa. Itu kebanyakan di daerah Jakarta Barat, Meruya sampai ke Tangerang sana tuh BSD. Adapun misalnya kayak BSD membangun suatu rumah atau proyek, itu orang di apa namanya, kampung, suatu kampung, dia itu diuruk, dikelilingin urukan dulu. Nah, ketika ditawar 1 juta per meter, nggak mau, diuruk lagi. Akhirnya dia nggak bisa kemana-mana, kan sudah diuruk, sudah 2 meter tingginya urukannya. Mau nggak mau, dia jual dengan, nah itulah yang disebut tadi strategi. Awalnya itu dia frontage gitu kan. Nah, ketika misalnya nih pengusaha atau sini udah jenuh atau muak di tanah di 2000 meter, tinggal ini yang ngalangin saya nih untuk proyek inian saya gitu kan. Nah, kalau tidak dia membayar soal PPN untuk floating gitu kan, nah, jadi biar apa namanya digradasi lagi, jadi nol lagi tuh nilainya gitu. Nah, ataupun dia melakukan cara-cara mafia seperti itu, ditumpuk aja tanah dia yang ditumpukkan, nggak salah dia, benar nggak salah. Ketika ditanya kenapa, ya kan yang saya tumpuk tanah saya ditumpuk, tapi udah dikelilingin tumpukannya itu. Ketika dikelilingkan ini orang masyarakat tersebut nih, taruhlah 3-4 keluarga punya tanah 3000 meter di situ, nggak akan keluar. Mau nggak mau dijual. Begitu dijual, mau dijual dia bilang, kemarin saya tawar Anda 1 juta, nggak mau. Ya udah, kalau Anda mau jual sekarang 500. Nah, itulah disebut itu apa ya? Dicubit tapi orang ketawa bahasanya. Dicubit orang bukannya aduh tapi kan. Nah, itu yang cara itu orang-orang itu jago-jago itu. Saya kadang-kadang hebat gitu kan. Saya jadi kadang-kadang waduh. Nah, saya pernah nanganin itu. Itu atas tanah veteran juga tuh, kasus dengan BSD salah satunya. Nah, itu 113 kakak mantan Kementerian Kehakiman. Itu kalah sama veteran-veteran, sama itu kapitalis itu, sama Bumi Serpong Damai itu kalah. Jadi sama SDI udah 25 hektar di plotting, belum dibayar, digantung semua, PPJB semua, perikatan perjanjian jual beli semua, nggak ada yang EJB. Nah, veteran ini kan karena dia hasil jerih payahnya dia, entah dia perang apa enggak zaman dulunya gitu. Cuman kan dia udah ke anak cucu itu, orang udah aki-aki semua, udah tua itu, udah ada yang 80, ada yang 3 hari lagi mau ketemu malaikat maut, macam-macam deh gitu kan. Saya ketemu mereka tuh kadang-kadang ada yang pakai tongkat, ada yang pakai ini, saya dalam hati saya, ini saya kebalik zaman dulu, ini apa inkarnasi saya gitu kan. Akhirnya ini nolongin orang begini, susahnya tuh gitu. Nah, dibayar gitu. Enggak, itu dibayarnya mereka pada patungan berapa puluh ribu itu untuk ngajuin gugatan class action ke pengadilan gitu kan. Nah, akhirnya di situ apa ya, itu kapitalis lagi gitu. Makanya kan sekarang mudah-mudahan pemerintahan sekarang apa namanya, aminatan mutmainah gitu kan. Nah, terus amanah benar sidik patonah. Nah, mudah-mudahan nggak main dramaturgi nih gitu kan gitu. Impor sapi Pak. Oh, itu Ahmad Patona. Itu dari kalau nggak salah itu dari partai yang ada gambar itunya tuh. Iya tuh dari situ gini. Kalau ada yang bilang partai apa itu, partai sapi apa ya. Ya mungkin itu aja Pak Sep. Terima kasih. Silakan Pak Martin. Saya lanjut ya, boleh? Izin dulu nih. Boleh Pak, boleh Pak. Kan nggak boleh gitu ya. Nah, jadi kalau kembali kepada pengalaman, memang ini sebagian besar pengalaman dari Pak Maulana kepada kita. Iya. Kira-kira gitu ya Pak ya. Betul. Tidak sebatas tekstual ya di sini ya. Iya. Memang banyak faktor juga Pak yang mempengaruhi mereka berbuat seperti itu. Ya. Sebagai contoh gini. Dan itu juga kalau kita lihat instansi, semua instansi Pak. Betul. Ya, semua instansi. Ya, jadi liberalisme atau feudalisme tidak akan ada semata-mata di kalangan developer atau kalangan pengusaha. Iya. Itu secara instansi juga Bapak bisa lihat ya. Iya. Contohnya begini aja lah. Ya, kita punya peradilan. Kemarin kan sudah ada putusan yang terkait dengan direktur utama SDT. Iya. Yang Mira ya.
Iya. Bu Ira, akhirnya kenapa? Dia rehabilitasi kan sama Pak Presiden dan Pak Boe. Iya. Satu majelis hakim, tiga hakim gitu, berdua menyatakan harus membebaskan ya tiga orang yang dijadikan sebagai tersangka lah saat itu kan, yang harusnya bebas. Ternyata dua majelis hakimnya berbeda putusan. Karena dia ada suara yang terbanyak ya 2/3-nya, menanglah ya 2 orang total tadi ya. Jatuhlah putusan 4,5 tahun penjara dan itu Iya. 8 tahun kita jaksa. Dan begitu beberapa hari kemudian didengar oleh Pak Presiden kita, kemudian aksi massa juga banyak yang menentang terkait dengan dari itu akhirnya direhabilitasi dan dibebaskan. Dan sekarang itu Bu Ira bersama direktur lainnya. Nah, itu sampai dengan institusi itu sendiri sebenarnya juga ya sudah modal gitu, kapitalis gitu. Kalau istilahnya Sudah kolonial juga ya. sudah kolonial juga, mau di dekolonialisasi Yes. itu cuma pembaruan aja, intinya adalah kolonial semua Pak. Jadi itu menjadi suatu negeri kita yang merupakan negeri Konoha ini ya, memang yang kita berada. Dan presiden sekarang ini adalah presiden yang paling banyak memberikan amnesti dan rehabilitasi. Tapi saya lihat sih memang benaran Pak, ya maupun amnesti rehabilitasi itu adalah yang benaran. Ya seperti kasus yang kemarin menteri yang gula itu sebenarnya juga dia dia 500 miliar kan, miliar kan gitu. Nah hal-hal seperti itu yang memang sebenarnya butuh reformasi ya. Saya waktu berapa minggu lalu, kira-kira mungkin 3 minggu lalu lah, kita diskusi dengan Pak Yusril ya, Pak Sulsani itu. Sebenarnya saya dari UI Pak, ya. Saya spesial saya. Nah itu waktu itu kita ada temu pembahasan terkait dengan reformasi kepolisian. Ya, Iya, betul. Reformasi kepolisian. Nah mereka minta masukan dari kita, gitu ya, dari teman inilah ya. Kebetulan saya memberi waktu itu Pak Yusril memberikan pembahasannya, Pak Anies macam terus Profesor Kapus itu ngomong ya. Nah, kemudian saya memberikan masukan pertama kali karena diminta. Begitu kita masukkan, alhamdulillah Pak, saya dikasih hadiah. Dikasih. Nah, ini memang semua instansi itu perlu direformasi, bukan hanya Polri. Benar. Bukan hanya Polri, ya terkait dengan peradilannya, kaitan dengan Kejaksaan. gitu ya. Termasuk MK sendiri juga perlu direformasi. Artinya sebenarnya saat sekarang ini sudah ya kata ya, quote and quote lah gitu ya. MK itu nggak ada sekarang. Nah, kalau ada yang anulir itu dibatalkan. Kemarin itu sempat waktu putusan MK nomor 46 ya, itu terkait dengan anak luar kawin yang tahun 2010, kemudian kasusnya 2012 kan. Nah, itu dari 7 majelis hakim, 6 majelis hakim menyatakan bahwa anak luar kawin itu berhak mewaris. Ya, merubah pasal 2 ayat 1 sama pasal 43 ayat 1. Pasal 2 ayat 2 pasal 43 ayat 1. Ya, terkait dengan hubungan perdata ibu anak. Ibu dan keluarga ibu, ingat ibu, keluarga ibu, kemudian ayah dan ayah biologis ya, sepanjang dibuktikan dengan anak keluarga, DNA dan sebagainya. Ya. Sekarang banyak Pak ALK yang takut nikah lagi sembunyi-sembunyi. Kalau di istri pertama nih, istri pertama. Saya sembunyi. Saya melihatnya adalah bahwa ALK ini sebenarnya adalah mereka juga adalah ini anak gitu yang perlu mendapatkan juga yang punya keadilannya, kemudian juga pemberian nafkah dan sebagainya. Si bapak biologis itu bisa masuk waris. Kebetulan saya lagi menyoroti masalah yang di rencana disertasi saya ingin memberikan pasien itu kepada mereka supaya ini tidak hanya semata-mata mereka pada hukum negara, ya, tidak hanya semata-mata kepada undang-undang nomor 1,
memerlukan suatu pengumpulan baru. Nah ini nih kita nih generasi Winnie, ya. Dia juga harus banyak memberikan masukan kepada. Yuk, Iya. kita ajak gitu. Ya, ke inilah, ke apa namanya, istilah kalau bahasa kita kan sekarang sih Islamic study ya. Iya. Dia belajar masalah Islam lah kira-kira itu. Kalau saya di sini mualaf, Iya. saya di sini mualaf. Ya. Iya sama. Karena saya bukan dari itu, Iya. pada dasarnya bukan dari pesantren gitu ya. Mualaf, dan tadi bilang katanya ada bukti kafir, ada bukti negeri ya. Gitu. Kayak gitu. Jadi semua Pak, yang perlu kita reformasi. Itu ya terkait dengan terus kaitan dengan perorangan. Kaitan dengan perorangan itu masalah literasi. Iya. Literasi itu sangat ya harus harus dibangkitkan kembali masalah literasi. Meskipun dia seorang sarjana, tapi dia memiliki disiplin juga. Karena untuk mempelajari, melihat, kayak misalnya tadi, emang kalau kita lihat leasing, ya, atau produk-produknya apa namanya finance gitu ya, produk leasing atau finance itu memang cicil lah. Saya pernah juga Pak pakai namanya itu, saya sebut nggak apa-apa di sini ya, dan kebebasan akademik ya. Kalau saya Pak. Ada namanya apa namanya BFI, apa namanya Finance Indonesia ya, ya kan ada ya, kan ada ya, sudah kontrak kecil itu dulu, diminta jadi notaris sana, Iya. ya, diminta jadi notaris sana, kemudian kebetulan untuk menggantikan kawan saya juga gitu ya, yang waktu itu menjadi notaris kayak tadi, cuman dia meninggal, kemudian seminggu kemudian saya dipanggil untuk saya lihat si kecil gimana klien mau baca gitu, terus tanya gimana klien mau baca, nah kita aja notaris saya malas banget gitu loh, kecil, dan kita juga akhirnya menjadi berkhianat juga seperti Pak Maulana katakan tadi gitu. Jadi membela pendirian kapitalisme, membela yang itu. Padahal kami ini ada notaris muslim Pak. Iya. Ikatan Notaris Muslim INN gitu. Iya. Ada IDI, Ada ini. Saya masukin notaris muslim Pak. Iya. Win Pak. Ada Dulu sih kafir juga. Nah dari situ arti kemampuan dan suara ini. Tahu dosa. Tidak hanya semata teks, tapi ada juga ada dosanya juga. Jadi kan ada di apa tuh di step nomor berapa ya? Iya. Nah seperti itu. Jadi memang tugas berat kita ya untuk apa namanya membenahi kepada yang sebenarnya berdiri sebagai sebenarnya atau standingnya yang benar lah gitu. Itu banyak kasus-kasus yang memang harus kita menjadi suatu PR lah, jadi pekerjaan rumah kita itu banyak. Maka kita juga berharap nih teman-teman di WIN juga harus banyak juga peran aktif juga gitu, memberikan masukan kepada pemerintah, gitu. Memberikan apa supaya istilahnya mengamalkan tridharma lah kira-kira tridharma. Nah terus dengan yang terkait perorangan nih sama Pak Arif nih break, dia ketua kelas saya. Apa diperkenalkan. Nah di situ yang orang ini terus terang kaitan dengan pas dia ketahui harusnya bangga ya diperkenalkan. Nah perorangan terutama masalah-masalah waris ya, itu waris terus terang aja itu sangat ini banget, sangat sensitif. Ada datang ke kantor, Pak tolong bagikan waris, tapi kami dasarnya adalah bagi rata. Ya. Oh, kita udah bikin Pak, saya bilang saya udah nggak bisa bagi rata. Ada Anissa ayat 11 Pak. Iya. Kira-kira bisa, saya bilang wanita dengan pria. Tuh, Ada Julfarait, ada Julkarabat.
Saja itu 11 gitu ya, mengatur nah itu masalah apa tadi, memang ada keinginan, cuma keinginan eliminir dengan cara jalankan dulu syariat Islamnya, saya katakan gitu ya, nanti baru levelingnya berdasarkan kesepakatan, levelingnya gitu ya, bukan pembagiannya, leveling berdasarkan kesepakatan. Oh gitu ya Pak. Ya Pak, itu bukan saya gitu. Artinya masalah literasi sekali kan, masalah literasi berkaitan dengan kembali. Terus kata tadi kan Bapak bicarakan masalah objek waris tadi. Saya pikir ya, saya di belakang kan gitu kalau bilangnya. Tadi depan nih, dari belakang, tapi begitu nilai marketable-nya tinggi, oh itu depan lagi. Padahal sudah dilakukan sekarang ya. Dan itu terjadi di Jogja salah satu. Ada tanah wakaf dari kakek nenek moyangnya lah. Ya sudah diwakafkan di tanahnya. Tapi belum melakukan peralihan hak. Belum menjadi akta wakaf. Belum dibuatkan akta wakaf di PPAIW. Pejabat pembuat akta wakaf tadi. Begitu sudah sekian puluh tahun, kan cucu-cucu cicit gitu ya. Oh nggak apa-apa yang terjadi saat itu. Diambil alih. Jadi diwakafkan pun. Ya, dijual karena belum ada peralihan haknya kan, belum ada peralihan haknya gitu. Jadi balik nama wakaf hanya baru sebatas wakaf Islam, kata pakai nenek dijual karena sudah menjadi berada di pinggir jalan tanah kan itu apa nilai besar gitu, itu pasti yang terjadi itu ya. Memang kami lagi proses membantu itu masih itu harus proses paham terutama fungsi perumahan ya, yang apa namanya yang atas tanahnya itu menjadi milik pemerintah daerah. Kan nih kalau tanah selatan dan banyak fungsi perumahan itu yang dulunya pasos kan. Akhirnya Asumlah kalau sekarang istilahnya PSU perasaan sarana umum ya. Nah, itu perlu mesti di karena sudah ada MOU antara Kementerian Agama dengan nasional untuk mewakafkan tempat-tempat ibadah, terutama dalam masjid ya, apa namanya untuk sertifikatkan wakaf. Sertifikatkan wakaf. Saya lagi bernegosiasi dengan pemerintah Kota Tangerang, Pak Wali Kota sama ininya lah Tangerang itu untuk mewakafkan beberapa masjid di lingkungan saya, di lingkungan Masjid Ulama Indonesia. Jadi Pak Mulman agak dekat nih itu banyak lah Pak hal-hal yang perlu yang banyak yang harus kita kerjain ya kalau kita memang mau benar-benar itu menegakkan asas keadilan, asas kepastian hukum, perorangan hak objek, institusi dan lain sebagainya. Cuma curhat tadi. Nanti kalau pertanyaan banyak nih Pak. Pertanyaan aja. Silakan ini ada pertanyaan perempuan belum terwakil. Ayo yang perempuan. Satu orang. Terwakil gender lagi. Sebenarnya dalam tema-tema tadi perempuan itu sendiri sebagai katakanlah pelaku akad perjanjian itu di situ gimana Pak? Ada hukum yang membedakan nggak secara Islam antara melakukan perjanjian dengan perempuan dengan laki-laki? Kalau di dalam korporat atau leasing dan perbankan, seorang perempuan itu harus ada penjamin, nah orang tua jika masih single gitu, jika sudah berumah tangga dia suami. Kalau dia single tapi artinya udah dewasa secara ini dia bisa sendiri. Enggak, kalau di dalam aturan korporatnya itu tetap harus ada penjamin. Karena nanti ketika dia pilot gitu kan,
Jadi pilot itu bukan cuma perusahaan, jadi orang pun bisa pilot. Dulu pilot itu hukum pilot, itu hukum kepilotan itu kan tentang perusahaan atau perusahaan. Nah, orang itu juga bisa pilot. Nah, tapi kalau di dalam hukum Islam sendiri, nah, seperti ada di ayat itu atau di Quran itu, uh, masalah bagian aja dia yang beda kan, masalah bagian yang beda dua bagian. Tapi untuk dia bersedekah, untuk dia melakukan suatu tindakan dan lain-lain, itu Allah masih yang sama. Termasuk mungkin dia mengambil utang ataupun melakukan perjanjian atau secara perorangan. Banyak kan, tapi kan nggak ada lembaga apa perorangan gitu kan. Ada lembaga perorangan tapi bukan muslim. Tapi yang benar tuh biasanya tuh yang orang-orang Batak ngadain itu rentetan dari itu kan. Iya kan banyak kan orang-orang Batak itu. Banyak kan gitu. Iya. Itu bukan muslim dia. Ya biasanya itu mau laki-laki mau perempuan ya dia itu bisa mengadakan utang piutang ataupun meminjam uang gitu. Itu aja yang apa namanya yang membedakannya dari segi itu. Tapi ketika dia melakukan akad KPR, pembelian rumah, pembelian motor, bahkan sepeda listrik sekalipun yang cuma 2,5 juta itu, kadang-kadang dia harus ada penjamin. Entah orang tuanya, jika dia masih single, belum berkeluarga, kalau udah berkeluarga suaminya. Jadi untuk apa sih tujuannya? Untuk ketika misalnya dia nanti pilot ataupun dalam pengampuan gitu, ya itu ada penjaminnya. Jadi kan kapitalisme juga tidak mau rugi dalam arti ekonomi. Itu aja yang saya apa namanya gambarin dari ini yang sudah terjadi dalam pengalaman gitu. Nah, terus dari pihak feminismenya itu nggak ada yang bertanya. Boleh saya tambahin? Iya, boleh. Saya kebetulan konvensional Pak ya. Saya konvensional tentang syariahnya. Syariah ini pada bagiannya kita apa mengatakan. Ya, berdasar konvensional gitu. Karena kita kan dasar legal standingnya itu adalah rata-rata. Jadi begitu mesti dia wanita dewasa. Ya. Katakan tadi kata single ya. Single kalau suami kan kalau dia masih single panjang dia apa namanya sepanjang dia sudah dewasa sudah usia 4 tahun aku syaratnya atau mungkin ketentuan pasal 1320 ya ini mereka apa yang bersangkutan boleh melakukan perikatan dengan manapun gitu baik dia perikatan perorangan maupun perikatan dengan jasa keuangan bank atau pen dan lain sebagainya ya. Kenapa gitu ya karena sudah memenuhi unsur terkait dengan perikatan itu sendiri kalau dia jaminan itu katakanlah misal mengambil KPR nih itu bukan rumah gitu ya kemudian dia setelah analisis proposal pengajuan kredit disetujui sehingga terbit yang namanya SPPK suatu kredit itu ada term and condition kreditnya ya kemudian jaminannya ya sendiri ya. Nah itu sendiri profesional tetapi kalau seandainya dia itu adalah sudah bersuami ya, harus mendapatkan persetujuan dari pasangan hidupnya yaitu suaminya itu sendiri maka komparisi daripada penghadap gitu ya itu selalu disebutkan katakanlah misalnya nyonya sepa gitu kemudian ya setelah persetujuan dari suaminya yang bernama gitu ya yang bernama Audin misalnya gitu tempat tinggal atau pasek ya persetujuan dari pasek gitu terus kemudian dari situ artinya kalau terjadi wan prestasi terhadap yang memiliki kewajibannya kepada lembaga keuangan maka suaminya lah yang ikut serta untuk melakukan pemenuhan kewajiban keuangan tadi. Namun kalau suami pun juga tidak mampu hasil akhir nanti di eksekusinya sebabnya di besarnya itu adalah di jaminan sendiri maka selalu di pasal jaminan itu diatur dan dipasang yang namanya itu SKMAT atau PAD ya terus atau penggunaan atau sekarang itu dengan sertifikasi yang saat sekarang ini sudah digital dulu kan kita analog jadi ya oh mesti tahu pagi ini nih oh ini dulu
dulu pemilik pertamanya misal katakanlah PT PT Martius gitu. Itu nama saya udah Martius. PT Martius. Terus beralih gitu ya. Dan menonton peralihan nih, kemudian si ini beli dia, ibu ini beli gitu kan, muncul tuh, nama si ibu muncul di sini, nama si ibu muncul di sini. Tapi kalau sekarang digital cuma satu lembar, nggak ada tuh, yang lalu-lalu namanya itu nggak ada. Yang namanya PT Martius waktu di awal setelah developer itu ya, nggak ada, dia cuma satu lembar. Dan ada serinya itu, seri serta ada edisinya. Edisinya apa? Edisinya itu adalah edisi balik nama. Karena kita jual beli kan, ya, saya beli ini yang balik nama. Kalau edisinya, kalau misalnya Ramadan edisinya apa? Nah, kayak gitu kalau yang sekarang ini. Nah, karena ya maka kalau wanita itu ya suami tadi berapa bulan dari suaminya, kalau misalnya sudah masih gadis atau masih single lah kira-kira itu ya, itu tutupnya sepanjang iya sudah jaminan tidak kayak gitu oleh untuk konvensional. Dan memang perikatan ini sebenarnya menarik Pak ya, buku 3 BW Pak ya. Buku 3 BW itu apa tujuan bukunya? Nah, maksudnya begini, kalau saya profesional notaris, saya mesti menguasai untuk ya tentang perikaman. Karena isinya adalah memang membuat suatu akad, membuat suatu perikatan gitu ya, maupun dengan lembaga, dengan perorangan dan sebagainya, dengan motif, buat karantina dari yang sama terkait juga terkait dengan nah artinya gini, artinya itu bahwa siapapun subjeknya, ya, sepanjang tidak terlarang, silakan melakukan perikatan. Paralel ini misalnya mau melakukan perikatan, ya bukan aja, orang dari dewasa, sudah 21 tahun, kan 22 ya, 25, kan 25 kan, tadi baru 25 baru, ya. Tapi kan udah dewasa gitu, kakak hukum nggak kira-kira boleh melakukan perikatan. Tapi kalau kaitan kita kembali tadi kepada Islamic study ini yang kita pelajari sekarang ini, ya tadi ya, tentu kalau dia punya suami, kalau dia ini nggak ada orang tua gitu sebagai pengampu, ya wanita kan sebenarnya berada di bawah pengakuan orang tuanya kan gitu ya. Mau nikah aja harus izin orang tua, ya, nggak wali lah kira-kira gitu kan. Ada orang tua ya tinggal yang saudara lakinya itu yang nggak ada saudara laki ya bisa minta hukumnya dan sebagainya. Nggak ada juga ya wali hakim, tinggal gitu. Nah, wanita tidak terlepas gitu berada dalam suatu pengawasan kan gitu ya. Pergi haji aja wanita juga sudah ada penam. Gitu ya Pak Sefir, sudah ada penam gitu. Pergi haji aja pergi ya makamnya lah gitu. Ya kira-kira begitu. Jadi ya kira-kira gitu Pak, tambahan yang sifatnya konvensional. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sesi diskusi sore ini karena waktu sudah menunjukkan 15 lebih. Sudah saya. Ya silakan. Oh gitu. Silakan ya, silakan. Satu.
Ya, tapi kalau misalnya karena kes itu banyak sekali yang komunikasi dan kalau kita nggak punya data yang apa ya yang berdasar terkait dengan bagaimana perkembangan itu maka jadi orang yang bisa melakukan itu dan bahkan Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Marifat. Jadi dulu kalau di PNS itu ada PNS 10 itu yang dibuat sama Putin. Ini kalau untuk PNS. Jadi itu nah, dulu tahap simpan di Jordania atau di apa gitu. Akhirnya keluar PNS 10 itu. Untuk orang itu sebetulnya satu tahun 74 gitu. Dan itu ya itu artinya ada unsur apa? Unsur pertama egois, ambisi dan nafsu. Itu. Jadi terjadi karena ada beberapa unsur yang itu naluri manusia sifatnya gitu ya. Jadinya undang-undang keperdataannya atau masalah keperdataannya kan pernikahan itu bagian daripada keperdataan. Seperti korporasi itu bagian daripada jadi disebutnya perdata korporat gitu kan, bukan korporat hukum sendiri walaupun nama hukumnya perusahaan, tapi itu masuknya perdata korporat. Nah, di situ sudah diatur. Jadi apabila istri tidak mampu melayani suami lagi gitu, ya balik lagi itu undang-undang itu diakomodir atau diambil dari dua bagian, dari BW dan dari hukum Islam. Nah, jadi jadilah Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Jadi undang-undang itu juga di pengadilan negeri tentang masalah musuh itu juga suka dipakai, digunakan. Jadi di BW itu nggak diatur secara eksplisit untuk mengatur masalah perkawinan itu. Ya akhirnya mengajunya kepada undang-undang. Jadi di pasal JAI kalau nggak salah itu kan belum berubah nih, berarti benar kalau nggak salah kan benar berarti gitu ya. Gitu. Nggak salah benar. Nah itu belum dirubah itu, jadi mau menceraikan aja juga harus ada aturannya di situ diatur. Terus kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu ada sudah diatur sebenarnya kalau kita baca secara komprehensif gitu. Dan itu banyak yang digunakan oleh hakim-hakim pengadilan agama, hakim pengadilan negeri, bahkan para pengacara atau lawyer itu banyak digunakan itu. Jadi kalau ada seperti kasus-kasus artis ini ataupun selebriti ini yang begitu, ya saya juga sempat dengar, tapi karena saya juga bukannya kaum awal gitu ya, jadi kalau menyorot kalau perempuan pada perasaan, laki-laki kepada akal. Tapi dibalik, perempuan nafsunya 9, nah akalnya 1 gitu ya. Nah laki-laki nafsunya 9, 8, tapi kali 1 gitu kan. Nah itu digunain kan malu-malu kan pasangan sah baru dilepas semua itu gitu kan. Nah di situ tuh juga melakukan seperti itu. Boleh kan seperti itu gitu kan. Misalnya kalau laki-laki poligami, kalau perempuan poliandri. Kalau saya bilang poliponik itu. Ya, itu yang itu banyak, itu sebetulnya banyak, itu baru ekspos itu dia barang-barang dulu dia ngelakuin biar Celeduk itu Tangerang banyak hal seperti itu, apalagi di Mangga Besar itu dulu. Jadi pada saat saya kasus apa itu saya mau terima tuh menantunya Koati gitu kan, pelawak itu, terus salah satu penyanyi rekannya bisnisnya begini-begini, nah dia ada perselingkuhan begini, ternyata udah ini ada kita kalau saya cerita nggak etis kan gitu. Nah di situ cuman kan ada di kode etik dokter itu, kalau pengacara itu sama seperti fotografer dan seperti dokter gitu ya. Jadi dia nggak boleh memblow up suatu status klien atau mantan kliennya walaupun dia udah nggak kenal. Makanya saya dipakai tuh orang-orang seperti itu tuh kalau
dulu kan dunia saya tuh misalnya setiap misalnya habis begitu temennya ada nih habis menang kasus habis apa mereka itu nyarinya kalau saya pulang mereka nyari kalau saya pulang sampai dibilang saya cupu gitu karena apa kakek saya kiai jadi makanya saya nggak tahu saya kadang pada maju-maju gitu kan macam gitu dan di korporat Makarim and partner itu bapaknya Nadiem Makarim gitu kalau saya bikin firma aja sendiri gitu karena kenapa nggak mau setir orang bisa ditarik kemana pun juga jadi hidup buat saya tuh yang penting berkah bukan kaya tapi berkah gitu makanya saya lakukan begini ketika misalnya ada pidato ibu harus begini kalau sidang perceraian ibu harus begini ketika dia mulai nyetir atau suami yang mulai nyetir kalau ibu mau menang jangan saya kalau saya mencari keadilan bukan mencari menang tapi kalau keadilan juga akan menang terus dengan puasa kalau ibu mencari menang silakan jadi masalah yang lain yang maju tak bentar membela benar. Apakah selingkuh itu bisa dijadikan aduan buat si perempuan ini? Nah, kalau selingkuh itu kan masuknya nanti ke ranah perzinahan. Jadi dia itu susah untuk membuktikan. Karena kan ada hukum, walaupun di dalam hotel, di dalam selingkuh, dia nggak bisa dituduh berzina. Kalau belum bisa ditunjukkan alat kelaminnya itu memang masuk gitu. Nempel doang nggak cukup. Itu. Masuknya sekarang. Jadi kayak orang-orang Yunus iman duluan baru Islam. Negara-negara kira-kira gitu ya. Ada istri pertama ada itu yang dikawin sedikit kan gitu ya kira-kira gitu ya diperkenalkan kan gitu ya jadi ya kira-kira begini pertanyaan kira-kira gitu ya ada yang ngatur itu nggak kan gitu ya. Cuma masih ada namun di sini efek hukumnya aja gitu.